Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Hello everyone, welcome to Tripods with me Aditya Novan. Bentar. Jadi Tripods itu adalah podcast yang nanti akan menghadirkan beberapa bintang tamu ke sini ya, yang nantinya akan kita kulik gitu, kesibukan mereka apa. Harapannya sih semoga bisa memberikan inspirasi, edukasi, atau paling enggak hiburan lah ya ke teman-teman yang mendengarkan gitu. Oke, berhubung ini episode pertama, jadi mungkin masih agak grogi-grogi, canggung-canggung, nggak apa-apa lah ya. Oke, di sini langsung aja aku perkenalkan bintang tamu kita, ada Ama dan juga Real. Halo everyone. Ini mau aku siapa yang Real mana yang Ama mana mau juga sih. Jadi Ama kebalik kan orang. Jadi sebenarnya kita itu teman kantor ya teman-teman, dan kita udah kenal lumayan lama gitu, dan Ama itu yang berkerudung dan Real itu yang belum berkerudung. Ya, kenalkan saya Ama. Ya, gitu. Kapan? Saya belum siap sih Pak. Nanti aja. Oke, lagi sibuk apa nih teman-teman? Iya, kayak lama nggak ketemu. Mau dari mana dulu? Ama dulu aja. Oh, aku, oke. Aku dulu aja gimana? Ya, saya dulu ya. Dari saya sibuknya biasa sih kerja gitu. Kebetulan saya pekerjaannya udah sebagai copywriter ya, jadi sibuk nulis ya mungkin ya. Ya masih sama sih sama Ama, kita bertiga satu kantor. Kesibukannya lebih banyak di rumah ya sekarang karena kita WFH ini. Iya. Jadi, ya kita lebih banyak di. Ya semoga keadaannya bisa lebih membaik lah ya, karena kan di mana-mana sekarang orang udah nggak bisa keluar kan, cuma di rumah aja gitu. Bosan gak sih di rumah terus? Ya bosan nggak bosan, sebenarnya nggak bosan juga karena tapi di rumah juga seneng ya di kerja. rumah ya sebenarnya? Iya, karena saya tipikal anak rumah kan, jadi kalau Real gimana? seneng-seneng aja sih kalau Kebetulan udah melewati isoman 1 bulan ya, bener-bener 1 bulan. Oh iya, Real sebelumnya sempat Iya, positif ya? Positif iya. gitu ya, 1 bulan lamanya. Mungkin agak jaga jarak kayak gitu ya. Oh, iya. Tapi udah tes kok. Tapi udah Kita semua baik-baik. tes, ya Tapi udah alhamdulillah udah semua sehat, kita. alhamdulillah. Oh iya nih, dengar-dengar Real baru ngeluarin single ya akhir-akhir ini. Iya, betul. Single pertama berjudul Merespon Ruang Senja. Okay. Yang baru dirilis tanggal 30 Juni kemarin. Jadi masih anget banget ini. Bisa didengerin di mana tuh? Lagunya bisa didengerin di Juk, Spotify, terus habis itu platform-platform musik lainnya. Oh, udah kesebar ya berarti ya? Udah. Bisa didengerin semua Iya. orang ya? Betul banget. Oke. Bagus lagu sih. Itu proyek kolaborasi apa Real sendiri? Itu proyek kolaborasi ya dari penulis puisi yaitu Agung Wibowo, kemudian saya sendiri sebagai seorang penyanyinya, dan juga untuk komposernya ada Setiawan Selo namanya, dia yang mengubah dari puisi kemudian menjadi lagu seperti itu. Di sini juga ada Mbak Ama juga. Nanti Ya, bakal aku bantu jelasin aja sendiri sih. ya yang bantu. Aku bantu aja. Saya kan emang suka jadi pembantu gitu kan. Jadi beramal lah, bantu orang lain gitu. Kalau saya sih cuman ini sih mungkin membantu karena kebetulan kan si penulisnya Mas Agung Wibowo sendiri kan dia nggak bisa langsung datang ke Jogja nih. Nah kebetulan juga untuk proses produksi dari semua keseluruhan lagu itu kan di Jogja. Terus juga kolaborasi sama seniman Jogja ya. Saya bantu Real untuk menafsirkan tulisannya sih. Jadi untuk biar nanti si komposernya atau senimannya dan juga Real sebagai penyanyinya itu lebih mudah untuk bisa menyanyikan atau mengubah itu jadi sebuah lagu gitu sih. Bantunya itu aja sih. Anyway teman-teman, sebelum ini aku udah pernah denger lagunya ya waktu itu ya, sempat denger ya mungkin semenit 2 menit gitu. Menurutku lagunya unik gitu, nuansanya kayak indie gitu gak sih, buat ya sesuai dengan judulnya ya. Ruang Senja gitu. Nuansanya sedikit melo gitu Kak, bisa disebutnya melo sih kayak gitu. Okay. Bukan melo sih, tepatnya mungkin musiknya musiknya kan memang temponya lambat ya, jadi memang syahdu. Kalau anak-anak sekarang mungkin bisa dikatakan musik syahdu lah, kayak gitu ya. Betul banget. Nemenin ngopi kayak gitu-gitu. Apalagi kalau pas hujan, serius kan dengerin lagunya pas hujan enak banget guys. Ya promo ya Mbak ya? Iya, saya bantu promo artis ya. Oke. Berarti Real cuma nyanyiin ya di project ini ya? Ya betul. Kenapa sih Real kok mau nyanyi di lagu ini? Kok mau kamu ambil gitu? Sebetulnya aku udah ikut proses produksinya dari lagunya, dari dia si karya ini masih menjadi puisi ya, karena memang berangkatnya Merespon Ruang Senja ini puisi dulu dengan judul yang sama, Merespon Ruang Senja, karya dari Agung Wibowo. Kemudian dari Mas Agung ingin mengubahnya menjadi sebuah lagu. Nah kemudian Setiawan Selo mengubahnya menjadi sebuah lagu,
Jadi aku udah ikut prosesnya dari Mas Agung nge-briefing sama aku sama Ama apa arti dan makna di balik puisinya dia, kemudian dia ingin seperti apa digubahnya. Aku udah ikut prosesnya. Kemudian ikut prosesnya itu udah bikin aku ngerasa ini kayaknya bagus gitu. Dari liriknya yang unik, kemudian juga Setiawan Selo menggubahnya dengan dengan unik juga gitu. Karena berangkat dari puisi yang memang unik. Mungkin nanti kalau dari tulisan lebih ke Ama bisa lebih menjelaskan gimana sih tulisannya Mas Agung itu, karena si Ama kan lebih dekat dengan Mas Agung dari sisi tulisan bukunya juga, banyak karyanya Mas Agung lainnya. Nah di situ saya ngerasa kayak ini lagu bakal bagus nih gitu. Kayak dari liriknya udah terus komposernya si Setiawan Selo juga dia benar-benar menuangkannya tuh bener-bener yang kayak menafsirkan lagunya tepat banget lah sama makna dari lagunya sendiri. Iya, dan di situ tuh kayak ini bakal bagus nih gitu, kayak ada keinginan kayak aku pengen nyanyiin gitu. Nah, terus tiba-tiba karena aku udah ikut prosesnya dari awal, terus kemudian buat guide-nya musik awal itu aku juga yang buat gitu sama Setiawan. Dia minta aku, Rek, kamu nanti buat guide-nya ya kamu nyanyi aja. Waktu itu kita belum dapat artisnya, kita belum dapat berarti penyanyi. Sebelumnya sempat mau ada yang nyanyiin gitu? Iya, sempat gitu. Rencananya gitu. Jadi kita mau kolaborasi sama penyanyi yang memang penyanyi, sedangkan aku kan bukan penyanyi. Ini lagu aku pertama gitu kan. Ya terus habis itu karena dicari karakternya dan lagu ini cukup unik dan cukup susah untuk kita mencari karakter vokal yang sesuai. Terus di situ Mas Agung dengar ini kayaknya cocok nih buat kamu aja, lagu ini silahkan kamu explore gitu lah. Ya, di Mas Agung kayak gitu. Dan aku juga udah tahu ini dari belakang kayak gimana latar belakangnya. So, ya udah aku dengan senang hati gitu untuk menyanyikan lagu ini gitu. So far gimana? Seneng nggak sama hasilnya? Seneng. Puas ya? Puas banget rasanya. Soalnya dari awal real banget sih. Lagunya real banget lah aku denger juga kayak lagunya real banget gitu. Apalagi kan kita kenal real kan ya ibaratnya. Jadi kayak kena selera-selera. Kalau aku kan kebetulan guys, info aja juga aku kan teman real dari SMA nih. Dikenal dia udah lama gitu kan. Ya emang musik ini tuh karakter musiknya real banget sih. Karakter seninya real lah lebih tepatnya. Makanya kok pas kemarin dia punya inisiatif aku mau coba menyanyikan lagu ini, terus kebetulan juga direspon positif kan sama Mas Agungnya gitu yang memang niat pengen bikin lagu ini gitu. Ternyata kok ya kawin banget gitu, maksudnya kawin dari si Setiawannya yang menggubah musiknya itu sama suaranya real itu cocok gitu lah, jadi lagunya real banget gitu istilahnya kayak gitu. Oke. Ya, gitu. Iya sama informasi sih sebenarnya lagu ini tuh bisa dikatakan semacam kayak musikalisasi puisi ya. Jadi musikalisasi puisi itu apa sih? Dia tuh berangkat dari puisi kan, bener kata Real tadi kan. Jadi lagu ini tuh digubah awalnya karena dari puisi gitu, karena dari tulisannya dulu, bukan kayak misal beberapa komposer kan misalnya bikin lagu kan ketemu nadanya dulu atau ketemu lagunya dulu baru tercetus sebuah lagu gitu kan, atau akhirnya dia bikin lirik gitu kan. Kalau ini tuh enggak, jadi ini tuh berawal dari puisi, terus habis itu iseng lah si Mas Agung yang biasa menulis puisi itu, dia tuh pengen kayak ada satu karya puisinya tuh dilagukan. Nah, jenis musik yang seperti itu biasanya namanya musikalisasi puisi, yang mana itu dari lirik puisi itu digubah jadi sebuah lagu kayak gitu. Tapi ya so far sih menurutku ini ya, maksudnya lagunya walaupun dia karakter musikal, maksudnya termasuk jenis musikalisasi puisi, tapi masih enak sebagai lagu-lagu umum. Jadi kayak maksudnya lagu-lagu biasa kayak lagu pop, lagu-lagu ya yang biasa kita dengerin lah. Jadi nggak kelihatan lagu yang kayak susah banget didengerin. Iya, menghayati. Iya, yang harus serius kayak musikalisasi puisi kan biasanya kan liriknya atau mungkin mengikuti dari cara kita membawakan lagunya itu kan dari lirik tuh, otomatis si lagunya ini menjelaskan lirik, sedangkan banyak puisi itu kan tafsirannya kan emang berat ya. Kalau nggak orang sastra atau orang yang hobi banget suka baca gitu, mereka nggak gampang memahami, tapi lagu ini nggak gitu. Oke. Itu sih informasi dikit gitu. Oke, kalau aku juga cermati liriknya ya, lirik-liriknya tuh kayaknya agak berat ya, karena kamu bilang tadi ya itu dari musikalisasi puisi, diangkat dari puisi terus digubah jadi lagu gitu ya. Berangkatnya dari tulisan. Ada kesulitan nggak sih Re nyanyiin lagu itu gitu berdasarkan lirik yang sulit? Sebetulnya tuh ya karena aku udah berangkat dari awal prosesnya banget ya, ngikutin gitu. Jadi mau dibawa kemana arah lagunya ini pun aku juga udah ngikutin bener-bener dari awal banget gitu. Jadi buat aku untuk menyanyikan itu tidak terlalu susah gitu. Cuman
yang jadi PR itu adalah bagaimana cara mengekspresikan emosinya supaya sampai pesan itu ke audiens. Oke. Gitu. Terus ada ini nggak sih kayak kiat khusus kamu gimana sih cara nuangin emosinya ke dalam lagu ini? Kayaknya kamu kan menghayati banget tuh di lagu ini sampai orang-orang tuh bilang bahwa jangan-jangan ada kisah pribadi real gitu banget iya, atau ada cerita gitu khusus. ceritanya. Sejujurnya lagu ini tuh dari maknanya sendiri, dari puisi Mas Agung ini tidak ada apa ya, kayak cerita atau pengalaman aku pribadi. Maksudnya aku pribadi belum pernah mengalami hal seperti yang itu sama gitu, ya sama dengan yang dituliskan Mas Agung gitu. Jadi ya itu adalah PR-nya, gimana caranya aku bisa menyampaikan padahal aku belum pernah mengalaminya gitu. Nah di situ tuh kayak selalu dirasukin aja kayak aku di sini ketika aku menyanyi ini aku Agung Wibowo gitu. Oh, kamu bermain peran? Iya, bermain peran di situ. Jadi kayak bermain peran, bukannya aku membawa suatu emosi yang lain atau cerita yang lain, Realindra yang sedang apa, bukan, tapi kayak aku Agung Wibowo saat ini ketika aku menyanyikannya, ketika aku membawakannya supaya aku bisa masuk ke dalam sana gitu. Dan pesannya nyampe juga. Ngomong-ngomong soal pesan, anyway, apa sih sebenarnya pesan utama gitu dari lagu ini yang pengen disampaikan si penulis lagunya? Kalau pesan utamanya ya, sebenarnya karya ini tuh kan bercerita tentang pengalaman empiris dari si penulisnya, Agung Wibowo itu. Jadi ceritanya ini cukup apa ya? Aku mungkin nggak bakal bisa menceritakan secara detail semua gitu. menjelaskan mungkin secara Ama bisa detail. bantu nih. Ya, mungkin gini sih, berangkat karena kan ini berangkat dari puisi ya, kan emang sebelumnya Mas Agung sendiri tuh punya hobi menulis gitu. Banyak banget karya-karya tulisannya dia gitu kan. Terus kebetulan yang salah satu karya dia yang membekas lah gitu itu ya Merespon Ruang Senja ini, dan lirik yang dicantumkan di dalam lagu ini tuh sama sekali tidak ada gubahan. Maksudnya dalam artian ini murni tulisannya seorang Agung Wibowo gitu kan. Dan memang dia di lagu ini tuh banyak sih, dia bahkan banyak jadi lagu ini tuh tidak satu alur aja ya, jadi satu alur cerita aja enggak gitu, tapi banyak berbicara tentang beberapa cerita. Kenapa multidimensi ya gitu? Lebih tepatnya karena ini tuh istilahnya fenomena ya. Jadi dia mengalami sesuatu gitu, terus akhirnya dia menuliskan dari pengalamannya itu tapi lewat gubahan sastra atau gubahan tulisan. Terus di tulisannya tuh dia ada cerita yang dia menceritakan tentang dulu masa dia waktu muda, ada juga yang di situ ada seberapa penggal baitnya tuh dia menceritakan bagaimana dia berdialog sama Tuhan, ada juga yang dia menceritakan juga dirinya sendiri gitu loh, dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi tapi yang jelas lagu ini tuh semua berdasarkan fenomena yang dialami gitu. Akhirnya dia tuliskan sesuai dengan karakter tulisannya dia gitu. Ini kan ngomong soal karya ya, soal karya kan orang berhak menginterpretasinya beda-beda gitu. Setuju. Aku dengar itu akan memaknai seperti apa, ya, kamu setuju, juga seperti apa. Kalau menurut Ama dan Real itu menginterpretasi karya ini tuh sebagai apa sih, seperti apa? Mungkin ini ya, di semua tuh, ini aku menjelaskan kebetulan juga Mas Agung sendiri tuh mau melaunchingkan satu buku kebetulan. Nah, salah satu dari tulisannya itu adalah lirik dari Merespon Ruang Senja. Nah, itu dari beberapa tulisan dia tuh dia kumpulkan jadi sebuah buku yang isinya serial-serial tulisannya dia gitu. Berarti liriknya ini juga masuk ke dalam bukunya itu? Iya, itu satu judul gitu, judul puisi dari dia gitu masuk di buku ini. Ditunggu aja next bukunya, insya Allah secepatnya akan segera rilis gitu kan. Terus di toko buku kesayangan. Nanti akan ada informasi aja. Ini saya kasih sedikit hint aja ya. Terus bicara soal tadi kalau tentang ngomong tentang tulisannya itu, menurutku benar sih dari Mas Agung sendiri itu tuh selalu meniatkan di setiap dia membuat tulisan itu dia ingin setiap pembaca itu tuh menginterpretasikannya sesuai pengalaman mereka atau sesuai pemikiran mereka sendiri-sendiri. Termasuk di lagu ini, dia juga pengen kayak berdialog lah tepatnya, berdialog sama para pendengar lagu ini gitu ya. Atau dengan para audiens gitu kan. Kalian ingin menafsirkan atau ingin memaknai lagu ini itu seperti apa?
Jadi dan kebetulan memang liriknya sendiri itu kan jujur nih kayak judulnya ini merespon ruang senja kan. Ada satu lirik tuh yang menurutku ini sangat multi interpretable dan menurutku setiap orang tuh kayaknya pasti punya cerita yang beda-beda nih di satu lirik ini. Ada satu lirik tuh yang ngomongin tentang senja menawariku sebuah tempat, tuh ref pertama. Itu menurutku hooknya banget sih. Dimana menurutku setiap orang tuh pasti pernah mengalami cerita senjanya kan. Pasti pernah kayak kita melihat senja gitu. Atau pernah kita ngalamin satu momen kita pas waktu itu lagi sedang ada matahari terbenam atau senja gitu kan. Dan pasti setiap orang tuh kayak punya rasa sendiri-sendiri pas waktu ngalamin senja itu tuh. Di pada momen itu gitu kan, kita dikasih tempat nih sama senja untuk berpikir apa sih, misal kita ngomongin tentang kisah kita memikirkan tentang cerita kita, atau kita memikirkan pada waktu itu kita sedang merefleksikan apa gitu. Nah itu termasuk dengan tujuannya si penulis ini sendiri gitu. Pengen membebaskan siapapun pendengar itu boleh sekali menceritakan kisahnya masing-masing setelah mendengarkan lagu ini. Gitu. Kalau Real sendiri gimana menginterpretasi karya ini? Dari judulnya aja ya, merespon ruang senja. Itu kan udah multitafsir banget ya. Merespon itu kan artinya memaknai. Bagaimana kita menyikapi, memaknai ruang senja. Ruang itu kan suatu ruangan yang ya ada suatu tempat gitu. Senja sendiri juga banyak sekali artinya gitu. Senja itu bisa juga diartikan adalah tempat untuk pulang, waktu untuk istirahat, atau bahkan tempat di mana berakhirnya hari atau memulai sesuatu yang setelah baru, ya kan? Jadi bagaimana kita merespon suatu keadaan, pada intinya seperti itu. Jadi Mas Agung tuh memang mau audiensnya itu menafsirkan sesuai dengan apa yang dialami oleh audiens itu ketika mendengarkan lagunya. Kalau ya itu luar biasanya sih. Jadi kayak ini lagu unik sekali, ini lagu keren sekali. Jadi walaupun maknanya liriknya seperti itu dan si penulis punya cerita lain di balik itu, tapi si merespon ruang senja ini juga bisa diartikan oleh orang-orang lainnya. Nanti mungkin aku bakal cerita sih tentang apa yang mau aku sampaikan gitu di judul itu. Boleh. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kayak ada beberapa lirik gitu yang kayak mengganjal di aku gitu. Aku boleh ini ya, nanya ke kalian gitu. Ada lirik yang bilang kayak ini nih, jangan percaya pada abu-abu atau samar-samar, bagikan rahmatmu kepada malaikat atau penjahat. Kayaknya dua kalimat ini itu powerful banget gitu di ini. Namanya juga puisi ya. Mungkin ada makna tertentu gitu yang mau banyak disampaikan. Pemaknaannya. Banyak ya. Mungkin bisa diceritain sedikit. Mungkin kalau untuk satu potongan itu ya, itu tuh balik lagi ke pengalaman pribadi. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini aku menceritakannya itu berdasarkan dari penafsiranku. Dari penafsiranku aku membaca, makanya kenapa lagu ini tuh sangat unik seperti yang Real bilang tadi tuh, kita bebas untuk menafsirkannya gitu. Nah aku sendiri tuh punya tafsiran sendiri loh tentang lagu ini, bahkan yang mungkin aja dari apa yang aku ceritain hari ini atau sekarang ini tuh beda sama yang dimaksud sama penulisnya gitu loh. Kalau dari lirik itu tadi, potongan itu tadi, aku memaknainya tuh jadi setiap orang itu kan selalu punya pemikirannya masing-masing. Setiap orang punya hak untuk berpendapat, setiap orang punya hak untuk merasakan sesuatu sesuai yang mereka rasakan gitu kan. Nah, makanya itu di lirik tersebut itu tuh ya seperti yin dan yang. Kalau misalnya kamu ingin menjadi seorang yang baik, yang putih gitu ya, jadilah putih gitu. Kalau misalnya pengen jadi orang yang jahat, ya jadilah hitam, ya hitam gitu. Kamu punya hak untuk melakukan itu semua, dan kamu punya ceritamu sendiri atau punya pemikiranmu sendiri gitu kan. Dan jangan percaya abu-abu, dalam artian ya setiap orang itu punya haknya masing-masing, dan kita nggak perlu kok memaksakan semua pemikiran orang itu harus sepakat dengan sesuatu gitu kan. Nah termasuk juga kita ingin menyampaikan lagu ini pun juga pengen mengajak banyak orang itu tuh punya ceritanya masing-masing atau punya pemikirannya masing-masing saat dia merespon lagu ini. Nah makanya itu kita tuh ada sebuah challenge gitu sebenarnya. Jadi challenge-nya tuh namanya Ruang Senjaku. Ini teman-teman masih bisa ikut nggak? Masih bisa guys. Kenapa aku bilang merespon? Jadi challenge Ruang Senjaku ini tuh sebenarnya kayak kita pengen tahu gitu bagaimana respon orang setelah mendengarkan lagu ini, dan apa sih cerita mereka atau pemikiran mereka setelah mereka tuh mendengarkan lagu ini.
mungkin ada satu momen atau ada satu cerita yang mereka tuh bisa share kembali, yang itu tuh mereka dapatkan atau mereka refleksikan setelah mereka denger lagu ini. Banyak kok beberapa teman kita yang udah ikut challenge ini ya, Ruang Senjaku ini tuh ada yang dia pas waktu itu lagi ngopi gitu kan, terus ngelihat ada senja, dia motret senja itu, terus dia cerita gitu dia waktu itu tuh lagi ngalamin apa gitu, terus dia puter lagu Ruang Senja merespon Ruang Senja itu tuh berarti sebegitu dalam itu lagu itu tuh ternyata orang tuh menafsirkannya tuh punya, bahkan mereka tuh mau bercerita tentang cerita mereka masing-masing loh dalam memaknai lagu ini. Nah itu kalau misalnya teman-teman pengen ikut itu boleh banget. Jadi challenge kita tuh bebas sebenarnya, nggak ada aku ini. Ikut boleh? Boleh banget. Senja-senja lagi podcast gitu. Bahkan aku kemarin iseng-iseng sama bikin cover juga sih. Cover ini gitu kan aku. Nah itu Ruang Senjaku. I mean kayak gimana aku punya ruang. Iya, Ruang Senjaku adalah aku bermusik gitu. Di situ aku merefleksikan sesuatu di dalam ruangku itu gitu. Kalau Real mungkin boleh nambahin kalau misalnya mau cerita apa gitu. Jadi itu tadi challenge Ruang Senjaku. Jadi intinya kita mau kasih wadah nih buat teman-teman, apa sih ruang senjamu gitu. Dari kita, ruang senja kita seperti ini, kamu juga bisa menyampaikan apa sih ruang senjamu seperti apa gitu. Kalian bisa share, bikin story tentang dengan lagu merespon ruang senja gitu. Jadi kita semua juga tahu kalau ruang senjamu tuh seperti apa. Kita saling berbagi di situ. Kita pengen tahu aja sih seberapa dalam dan seberapa kita pengen tahu cerita dari mereka ya. Dari lagu ini tuh berimpact apa sih ke mereka. Jadi balik lagi ya ke mereka, gimana sih mereka menginterpretasi, memaknai lagu ini gitu. Mungkin ini kali ya, kita dengerin Real nyanyi lagu ini sepatah itu wajib sih. Boleh kali ya? Wajib sih. Ini kalau ini live pertama aku loh. Oh iya. Eksklusif, kita eksklusif ya berarti. Gila. Kemarin kan cuma dengerin dari audionya doang, sekarang bisa live bagus nih. Yaudah. Cuma di Tripods teman-teman. Sesaat pertama. lagi. Oke teman-teman, inilah Real dengan merespon Ruang Senja. Percaya ada merasa sedang menghadapi konspirasi di tengah-tengah eksepsi.
amar putusannya bahkan sudah samar terdengar sejak sebelum sidang digelar. Aluri kita hanya semu, maka tak ada kata selain jemu. Aku belum percaya itu. Keren banget tadi, Re. Thank you. Aku dengerin live pertama kali. Gila. Tahu gak sih, aku waktu dengerin lagunya tuh kebayang gitu loh. Ini kalau dijadiin MV gitu ya, video klip tuh jadinya kayak gimana gitu. Kebawa sendu-sendu gitu gak sih? Emang udah bikin belum, Re? Video klip? Udah dong, udah produksi kita. Tinggal di rilisnya, tunggu aja Oke. tanggalnya. Gak sabar nih. Kira-kira mau kasih hin-hin dikit Iya, kita gitu, videonya apa kayak suasananya ada gimana sesuatu gitu. yang spesial gitu di video klipnya gitu. Pastinya kalau di video klipnya nanti aku bakalan ngapain ya? Iya. Jangan ngeblank, Mbak. Di video klipnya nanti di situ nanti aku bakalan keluarin sebuah jurus gitu. Oh, ada jurus rahasia. Enggak, soalnya Iya, aku betul. denger tuh kayaknya kayak ada satu performance spesial gitu loh, tapi aku nggak tahu performance-nya apa gitu. Aku tuh Itu kebayang paling kayak itu di alam-alam gitu ya, di atas gunung gitu sambil whatever ngapain nyanyi. sambil ngelamun kayak Iya. ngeliatin senja apa gimana gitu. Tapi denger sih, aku cuma denger dari teman-teman yang kemarin produksi bareng Real tuh oke. katanya ada kayak mau ada perform spesial gitu loh. Terus kan aku juga kenal Real itu kan dia nggak cuman ya sekarang sebagai penyanyi ya, tapi sebelumnya Real tuh penari. Oh, oke. Jadi aku Bener nggak nih? Ada narinya nggak? Boleh aku tuh di-spoiler kepo gitu. Iya, pasti. Oh, itu yang aku tunggu. Tunggu ya teman-teman, tunggu. guys. Ditunggu. Kontemporeran dance. Hmm. Lyrical dance kan. Jadi lyrical dance itu bergerak atau menari mengikuti lirik yang ada di dalam puisi itu. Cuman nggak menceritakan semuanya ya. lirik dari tarian gitu ya. Jadi kayak ada lyrical dance-nya, tapi nggak secara utuh semua lagu itu dari awal sampai selesai nari, enggak juga. Jadi memang ada secuplik itu ada kontemporer dance-nya, ada lyrical dance-nya di situ. Estetik banget pasti. Yes. Ditunggu Tungguin makanya aja. ya. Jangan sabar. Sabar asli. Anyway, Re, aku kan tadi waktu kamu nyanyi ya, aku dengar itu tuh dalam banget gitu maknanya. Kamu juga menjiwai banget gitu soal lagu ini. Ada nggak sih kamu menumpahkan cerita tersendiri nggak sih di lagu ini, atau lagu ini bermakna sesuatu gitu buat kamu? Ya, lagu ini tuh dari Mas Agung sendiri kan memang punya cerita tersendiri, dan aku pasti punya cerita yang berbeda dengan Agung Wibowo. Yes. Gitu. Respon Ruang Senja ini jadi lagu pertama yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Itu momennya ada cerita di balik lagu ini gitu. Merespon Ruang Senja seperti yang aku katakan, senja itu beraneka ragam, bermacam-macam orang merepresentasikan atau apa sih gambaran senja di mata orang itu banyak macamnya. Di sini ada hal yang cukup unik ya dan cukup berkesan bagi aku. Merespon Ruang Senja di sini senja dalam artian senja untuk menutupnya sebuah hari. Oke. Senja adalah tempat untuk bergantinya scene. Bergantinya masa, menutupnya hari dan Transisi memulai gitu ya. sesuatu. Ya. Merespon artinya menanggapi hal itu gitu. Bagaimana saya menanggapi hal itu. Jadi di balik cerita ini, di balik Merespon Ruang Senja, di balik lagu ini itu ada yang membuat saya cukup membekas, mungkin sampai nanti seumur hidup saya gitu. Jadi
lagu ini itu memang diproduksi jauh ya sebelum Lebaran bahkan ya. Tapi ternyata di balik cerita ini tuh ya gitu, ada hal yang berkesan buat aku. Jadi di tanggal 30 Juni adalah hari rilisnya lagu ini. Kemudian tanggal 1 Juli aku benar-benar merespon Ruang Senja itu, dimana orang yang sangat-sangat aku cintai, aku sayangi harus pergi memulai suatu kehidupan baru gitu, dan aku harus meresponnya bagaimana, merespon ruang itu tuh bagaimana. Jadi benar-benar momen itu tanggal 30 Juli pada saat perilisan lagu, ceritanya ya kita cerita aja itu. Tanggal 30 Juli itu 30 Juni ya, tanggal 30 Juni itu hari rilisnya itu kan jam 00 ya, jam 00. Posisinya di situ aku lagi di rumah sakit. Jadi kan emang kita sekeluarga sempat kena musibah, kita kena wabah COVID ya. Satu rumah kita positif. Terus pada saat itu yang paling parah adalah ayah saya gitu. Tanggal 30 posisinya rilis lagu, harusnya seneng-seneng tuh ya kan. Tapi ternyata aku ada di rumah sakit untuk nganterin ayah yang emang di sana posisinya udah kritis gitu. Saturasinya hanya 30%, dimana di bawah 90 itu harusnya udah masuk ke rumah sakit gitu. Sedangkan ayahku saturasinya 30. Wah, banyak sekali cerita di situ tuh sebenarnya. Jadi memang pas kita tes itu ayah tuh hasilnya negatif sendiri. Kita satu rumah itu positif kecuali ayah. Jadi ayah itu tidurnya di teras. Kita berempat sekeluarga di dalam rumah, kita isolasi mandiri di dalam rumah. Ayah di teras karena dia hasilnya negatif. Tapi dia tidak mau pergi ke tempat karantina atau berpisah dengan kami. Dia memilih untuk tidur di teras gitu karena biar dekat dan tetap menjaga anak dan istrinya. Jadi yang suplai makanan, yang controlling kita semua itu ayah. Sampai satu ketika itu pas nganterin makan, aku lihat mukanya tuh udah beda gitu. Tak tanya, ayah kenapa gitu? Ayah sama kayak kamu gitu. Ayah nggak bisa nyium sekarang, dia bilang gitu kan. Terus, loh, kalau ayah nggak bisa nyium, ayah sini aja gitu. Ayah masuk aja, gabung sama kita isolasi mandiri di dalam gitu. Dia bilang, kalau misalnya aku nggak di sini, siapa yang bakal suplai makanan buat orang di dalam gitu? Ayah nggak apa-apa, ayah nggak bisa nyium doang gitu. Dah, yang penting kalian di dalam sehat dulu gitu. Bener-bener dia nggak mau. Tapi aku tahu gitu kalau ayah tuh kan biasanya kuat banget ya orangnya. Tapi di situ tuh dia hari-hari tuh cuma tidur dan berapa hari dia tidur di luar. Kondisinya kan pasti tambah drop gitu. Setelah kita semua berempat sehat, beneran dia akhirnya masuk ke rumah. Itu udah kondisinya udah, aku lihat udah mukanya beda gitu. Jadi kayak mukanya bengkak-bengkak gitu kan. Tapi setiap kali ditanyain, ayah kenapa? Ayah apa yang dirasain? Ayah sesek enggak? Ayah demam enggak? Ayah batuk atau apa? Dia selalu bilang, ayah nggak apa-apa, ayah cuma kurang tidur. Di situ luar biasanya ayah gitu. Dia mau semuanya tuh beres. Anak-anaknya semua sehat, istrinya sehat. Dia nggak mau ada kekhawatiran di kita gitu. Ketika itu dia selalu bilang, ayah cuma kurang tidur. Nah, suatu waktu itu tanggal berapa ya? Hari Selasanya, satu hari, berarti tanggal berapa? Tanggal 29. Itu aku lihat bibirnya ayah itu udah biru, kakinya tuh juga udah bengkak dan warnanya biru gitu. Dicek pakai oximeter, ternyata saturasinya hanya 30. Di situ luar biasa banget. 30 itu harusnya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Tapi di situ ayah masih bisa bercanda. Dia masih bilang, aku nggak apa-apa, ini alatnya rusak. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya aku kan sebagai anak pertama di situ, aku ngerasa kayak ini nggak wajar, ini saturasinya rendah banget. Akhirnya kita langsung bawa ke rumah sakit. Di sana karena sekarang memang lagi bludak ya, lagi banyak banget kasus COVID. Iya, lagi penuh, rumah sakit semua penuh, oksigen nggak ada, bed nggak ada, rumah sakit full. Di situ kita terlantar di rumah sakit, kita nunggu dapat ruang inap, nunggu dapat perawatan. Dari jam 11 kita sampai rumah sakit,
sampai jam 3 pagi itu nggak diapa-apain gitu, nggak dapat tindakan apapun di sana. Aku tuh lihat ayah itu udah bener-bener yang kayak ya dia udah lemah banget gitu dengan saturasi yang segitu, bahkan sampai ada di momen saturasinya tuh 6. Itu bener-bener kadar oksigen yang ada di dalam dirinya tuh cuma segitu gitu. Aku udah kayak ini harusnya hari dimana aku bisa merayakan. Iya gitu, kayak ayah, aku punya hadiah buat ayah gitu kan. It's okay. Tapi di situ ternyata momen itu aku ada di sana gitu. Terus kita putar lagu itu kenceng-kenceng di rumah sakit sama pasien-pasien lain yang juga belum dapat perawatan. Itu banyak sekali. Kasus COVID itu beneran guys, bener-bener yang aku menyaksikan sendiri, ngeri banget. Bahkan sampai tenaga medis itu juga dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Gue tahu kalau ini harus dapat tindakan, dia pun juga tahu kalau ayahku harus dapat tindakan, cuman emang beneran gak ada oksigen, beneran gak ada bed, gak ada ruangan, bener-bener apa yang harus kita lakukan gitu. Gue ngerasa kayak ini tuh cuma nungguin ayahku, gak ada, ini tuh cuman kayak gitu loh, cuma dibayangkan kayak gini. Aku cuman bikin ayah seneng, ayah, aku cuman kayak pura-pura baik-baik aja gitu. Lagu aku udah rilis loh ya gitu, dengerin gitu. Terus aku putar di situ kenceng-kenceng. Di situ aku dengerin, dia cuma dengerin gitu kan, dia dengerin sampai akhirnya kita pindah RS. Ada kabar kalau ada kamar kosong di Sleman, di daerah Sleman gitu. Kita pindah jam 3 sore. Itu sepanjang malam itu benar-benar nggak dapat tindakan apapun. Begitu sampai di RS Sleman itu langsung dapat tindakan medis, dapat oksigen yang paling dibutuhkan ayah ya di situ. Terus sepanjang hari ayah cuma dengerin lagu itu. Terus dia bilang kayak tolong kirimin ayah kamu nyanyi gitu, yang lainnya gitu, video atau apa, ayah mau denger kamu nyanyi. Jadi kayak bisa dibilang lagu ini adalah kado terakhir buat ayah gitu, bener-bener. Karena dari dulu yang orang paling support aku sejauh ini adalah ayahku gitu. Jadi kayak Rek, kamu terus nyanyi, kamu terus berkarya gitu. Terus ketika aku punya karya yang pertama, ternyata itu adalah hadiah terakhir buat ayah gitu. Ya itulah. Jadi merespon Ruang Senja ini kayak bener-bener aku bagaimana untuk merespon Ruang Senja. Apa yang harus aku lakukan? Memang aku ngerasa kayak aku tidak menyesalinya atau aku tidak bagaimana gitu, tapi merespon di sini tuh aku lebih kayak oke, tugas ayah sudah selesai gitu, peran ayah sudah selesai di sini dan ayah melakukannya sangat-sangat baik gitu. Ayah menyelesaikan misi ini dengan sangat baik gitu ya, dan itulah respon yang harus aku lakukan untuk membuat ayah juga bangga gitu, karena ini memang yang ayah inginkan gitu. Walaupun merespon Ruang Senja ini tidak lagi ada ayah di sini sekarang, tapi di dalam karya merespon Ruang Senja itu ada ayah di dalamnya, karena dia yang selalu nyemangatin aku. Bahkan dari rekaman pun juga dia yang kayak, Re, minum kencur, Re, jangan lupa pemanasan vokal, Re, jangan lupa maksimal, kayak gitu tuh. Dia selalu ngingetin aku untuk melakukan semuanya tuh dengan maksimal gitu. Bahkan yang mau video klip pun juga sangat support sekali. Jadi kayak di dalam merespon Ruang Senja ini walaupun udah nggak ada ayah, tapi sangat-sangat melekat ayah ada di sana. Oke. Ya itu. Ya. Ceritanya dalam banget sih. Iya. Tapi Re, aku yakin ayah juga pasti bangga banget sama Real yang udah bisa bikin karya sebagus ini gitu. Bahkan sampai detik-detik terakhirnya juga ayah ngedengerin itu gitu kan. Yeah. Ngerasa seneng juga anaknya udah bisa menelurkan karya sebagus ini gitu. Kita doain yang terbaik lah ya buat ayah. Dan aku sedikit banyak emang dulu pernah diceritain lah sama Real, tahu sosok ayah Real tuh seperti apa. Dari dulu waktu SMA kan beberapa kali pernah ketemu gitu kan. Dan memang sosok ayah Real tuh sangat, dia seniman ya kalau aku bilang. Dia adalah seorang seniman juga gitu. Dia sangat mensupport apapun jenis kegiatan seni. Bahkan itu akhirnya turun loh
ke sosok Real gitu. gitu. Real sendiri kan aku kenal dia sangat menyukai seni, sangat mencintai seni. Itu gambaran bagaimana sosok ayahnya Real. Ayahnya Real tuh sangat mencintai sangat mencintai seni, makanya aku tahu banget gimana supportingnya ayahnya Real ke Real gitu. Kalau dia tuh Real tuh selalu dikasih semangat, berkarya terus gitu. Apapun karyamu gitu, itu adalah sesuatu kebanggaan yang kamu punya bakat, kamu punya caramu untuk bercerita ke orang lain dengan seni gitu. Selalu mensupport gitu. Jadi aku jujur memang aku sendiri pribadi kemarin juga tahu informasinya tuh lagu ini tuh wah sangat luar biasa buat aku sendiri juga. Karena aku kenal Real, terus aku tahu cerita di balik itu gitu. Itu sangat luar biasa. Gitu. Oke, anyway teman-teman, thank you banget buat waktunya mau hadir di podcast Tripods yang pertama hari ini ya. Thank you banget udah mau berbagi cerita. Thank you banget Re udah mau ngobrol banyak sama kita juga, ngebagi cerita yang mungkin itu personal ya buat kamu, tapi kamu mau ngobrolin di sini. Ya, ini luar biasa sih Real mau bercerita tentang sesuatu yang mungkin gak gampang loh buat bisa bener, gak semua orang bisa kayak Real. Iya, gak semua orang kayak kamu tuh aku sangat appreciate sekali. Semoga karya ini debak. Yes, bener. Teman-teman jangan lupa dengerin ya. Iya. Gitu. Oke, teman-teman, terus berkarya, terus lahirkan karya-karya yang luar biasa. Aku tahu kalian bisa, aku tahu kalian keren. Lahirkan karya-karya yang lebih baik lagi dari ini, buat ayahmu terus bangga ya sama kamu. Dan sekali lagi jaga kesehatan ya teman-teman, karena di masa pandemi kayak gini itu rawan banget. Oh iya, buat semuanya juga buat jaga teman-teman kesehatan. juga yang dengerin. Semoga bencana, kita sebutnya ini bencana ya karena kita nggak pengen ini terjadi gitu, itu cepat berlalu. Yang lain juga jaga kesehatan. Oke. Itu aja kali ya. Ya. Thank you banget teman-teman buat yang udah dengerin Tripods episode 1 ini. Jangan lupa dengerin Tripods episode selanjutnya. Bye.